Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bertemu dengan mata kuliah kebijakan kesehatan. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Fauzi Al-Amari, dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Ternate, jurusan keperawatan. Adapun nomor induk tahu saya 1962 0706 1984 031103. Selanjutnya bahwa pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan HIV/AIDS. Adapun tujuan pembelajaran yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah atau yang saya harapkan pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian tentang HIV/AIDS, kemudian mengetahui tentang cara penularan HIV/AIDS, kemudian mengetahui tanda dan gejala penyakit HIV/AIDS, kemudian prinsip penularan penyakit HIV/AIDS, kemudian cara pencegahan penyakit HIV/AIDS. Demikian itu perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita memulai kembali dengan mata kuliah kebijakan kesehatan. Pada pertemuan yang ke-8 hari ini kita akan membahas tentang penyakit menular. Salah satunya adalah mengenal penyakit menular yaitu IMS, itu infeksi menular seksual, kemudian HIV/AIDS dan AIDS. Baik saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan ini saya berharap bahwa tujuan pertemuan ini adalah Anda bisa mengerti, memahami tentang pengertian tentang IMS, infeksi menular seksual, HIV/AIDS dan AIDS. Kemudian Anda juga bisa mengetahui tentang gejalanya penyakit HIV/AIDS. Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui dan mengenal tentang tanda-tanda penyakit HIV/AIDS. Kemudian mahasiswa juga diharapkan juga mengetahui tentang proses penularannya. Kemudian Anda juga diharapkan bisa memahami tentang prinsip-prinsip pencegahan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baiklah kita akan memulai materi ini dengan melihat ini ya. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nantinya sudah mencoba menjawab. Yang pertama, bisakah seseorang mengurangi resiko tertular HIV/AIDS dengan menggunakan kondom dengan benar setiap kali melakukan? Bisa apa tidak? Bisa. Jawabnya bisa ya? Bisa. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan saling setia pada pasangan dapat mengurangi resiko tertular penyakit HIV? Bisa. Bisakah seseorang tertular HIV/AIDS dengan cara menggunakan alat makan atau minum secara bersamaan dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS? Bisa. Bisa apa tidak? Baik, ini jawaban masih agak ragu ya. Kemudian bisakah seseorang tertular HIV/AIDS melalui gigitan nyamuk atau serangga? Bisa apa tidak? Bisa. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Baik. Dapatkah Anda mengetahui seseorang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS dengan memandang, dengan melihat? Tidak. Baik. Semua jawaban itu nanti ditahan dulu ya, nanti akan dijawab kemudian. Baik. Kita lihat, ini adalah tren kasus ya, tren kasus HIV/AIDS. HIV/AIDS tidak pernah
turunnya naik terus. Ini yang warna ini ada HIV, kemudian ini sudah AIDS, kemudian yang ini ada lagi tahun, jadi setiap tahun itu meningkat, tidak pernah turun. Ini adalah sebaran kasus di Maluku Utara, ada 10 kabupaten kota, total seluruhnya itu ada 1.500 pada tahun 2019. Tahu sekarang berapa? Kemudian ini juga tren kasus yang meninggal, kasus ODA ini orang dengan HIV/AIDS, ada istilah seperti ini, Anda harus paham apa itu ada laporan dengan HIV/AIDS. Kemudian kasus baru untuk sekedar Anda mengetahui, kasus di Maluku Utara pertama kali ditemukan pada tahun 1999. Yaitu satu kasus itu penyampaian secara besar. Kemudian pada 2004 dimulainya laporan secara resmi hingga Agustus 2019 sudah tercatat 1.540 kasus. Jadi secara resmi dari 99 sampai 2004 hingga 2019 ini sudah definisi WHO, setiap ada satu kasus ini adalah hubungan bagaimana IMS dengan HIV/AIDS. IMS merupakan faktor penularan HIV/AIDS. Dari infeksi menular seksual itu seperti sifilis, gonorrea dan lain-lain, akan memudahkan terjadi penularan HIV/AIDS. Penderita IMS lebih rentan terhadap HIV/AIDS karena dia sudah ada terjadi penurunan kekebalan. Penderita IMS dan HIV akan lebih mudah menularkan ke orang lain. Pengidap HIV/AIDS menjadi rentan terhadap berbagai penyakit termasuk IMS. Mengapa rentan? Karena penyakit HIV/AIDS itu memperoboti kita punya daya tahan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita sudah lemah, berbagai macam penyakit akan mampu tubuh kita itu melakukan pertahanan penyakit. Pengidap HIV yang juga MS akan lebih cepat menjadi AIDS. Jadi perkembangan mulai dari terjadi proses mendapatnya virus HIV/AIDS, kemudian dia berkembang menjadi AIDS. Jadi ada tahapan perkembangan. Ini contoh yang menderita keputihan seperti ini, vaginitis, infeksi pada vagina, cervicitis, keputihan adalah contoh-contoh gambar. Nah ini kencing anak, ini gambaran menderita infeksi menular seksual. Ini juga gonorrea, gambar ini. Ini seperti ini, orang sudah menderita ini. Jadi hati-hati ya saudara-saudara sekalian. Nah, ini hepatitis.
Ini khusus genital luka pada alat kelamin wanita, ya. Luka ini hati, sifilis seperti ini. Contoh-contohnya. Nah, lalu bagaimana HIV dan AIDS? Jadi saya langsung saja ke pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama itu Pak, apakah penyakit HIV sampai sekarang sudah ada obatnya atau belum? Dan yang kedua itu, para penderita HIV di Maluku Utara ini sudah banyak, yang tadi Pak sudah dijelaskan dari tahun 2004 sampai tahun 2019 saya di 547 kasus. Bagaimana dengan tahun-tahun sekarang, tahun saat ini Pak, dari tahun 2020 sampai tahun 2023? Karena saat ini penyakit HIV seperti gunung es yang terlihat banyak, yang banyak tetap terlihat sedikit. Dan yang kedua itu, kita sebagai seorang tenaga kesehatan yang lebih berfokus sebagai perawat juga memiliki risiko besar terpapar penyakit HIV/AIDS. Yang ingin saya tanyakan itu, apabila seseorang terpapar penyakit HIV/AIDS, tentunya psikologinya akan terganggu. Dan bagaimana peran kita sebagai seorang tenaga perawat? Dan yang kedua itu, apakah kencing manis apabila tidak diobati, apakah bisa menjadi HIV/AIDS atau tidak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembali. Bisa mengobati sampai sekarang belum ada obat yang bisa mengobati penyakit HIV dengan sembuh total. Tapi yang ada adalah obat yang menghambat perkembangan virus yang ada di dalam tubuh. Sehingga dengan pengobatan yang menggunakan obat yang ada, dia akan membuat kekebalan tubuh pasien itu akan bisa dipertahankan dan bisa mengonsumsi makanan yang bergizi dan bisa mempertahankan hidup. Banyak pasien-pasien yang dengan rutin mengkonsumsi obat yang diberikan, alhamdulillah masih sampai sekarang masih mereka bisa hidup baik, dan kita selalu menggunakan mereka sebagai testimoni pada saat kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan mereka dengan senang hati hadir dan berani menyatakan bahwa saya suami istri sama-sama menderita HIV/AIDS dan sampai sekarang kami kegiatan sehat karena kami tetap menggunakan petunjuk dari petugas kesehatan. Ya. Kemudian tentu yang kedua, psikologi. Tetap namanya orang yang menderita penyakit HIV/AIDS itu pasti akan kalau dia sudah tahu dirinya menderita HIV/AIDS, tentunya pasti ada tekanan psikologi. Kemudian perawat sebagai petugas yang akan merawat melayani juga punya risiko. Tentunya kita sudah harus tahu cara-cara penularan HIV/AIDS seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan, dan itu kita harus hati-hati. Ketika kita meminta, kita melakukan hal-hal yang lain, nah kita harus hati-hati jangan sampai itu tertular kepada kita sendiri. Kasus selalu berkembang, Maluku Utara sudah cukup banyak, ya. Kita tidak tahu berapa banyak yang sudah tertular HIV, maupun AIDS. Karena apa? Kita sekarang ini kan masyarakat tidak dengan sukarela untuk melakukan pemeriksaan. Beda dengan penderita COVID kemarin. Kita perintahkan masyarakat harus periksa untuk deteksi dini, ya. Tapi kalau HIV/AIDS kita lakukan pemeriksaan dini, itu takut ada ketersinggungan masyarakat, karena masyarakat tahu bahwa penularan ini melalui penularan pertama adalah melalui hubungan seksual. Saya kira itu, ya. Ada pertanyaan yang saya bisa jawab. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bapak, mengenai tadi kan Bapak ada menyerahkan tentang ini tidak sukarela, masyarakat tidak sukarela, dan juga ada juga yang pada slide itu kebanyakan IRT itu lebih banyak kasusnya yang terdapat HIV/AIDS. Nah, di sini apabila kita sebagai seorang perawat kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, apa tindakan yang harus kita lakukan, dan kemudian apakah dari pemerintah daerah maupun pusat dan Kementerian Kesehatan
adakah kebijakan yang mereka ambil untuk mencegah penularan HIV/AIDS atau IMS juga pada ibu rumah tangga? Pemberantasan penanggulangan penyakit HIV/AIDS ya. Dengan cara apa pemerintah selalu melakukan penyuluhan, pembinaan kesehatan masyarakat kepada masyarakat ya. Karena memang seperti itu bahwa saya katakan bahwa sebagian masyarakat belum secara sukarela untuk mau memaksakan dirinya secara sukarela untuk mendapatkan informasi tentang dirinya, tentang apakah terjadi atau tidak. Oleh karena itu, pemberian pemahaman tentang HIV harus selalu diberikan kepada keluarga, kepada pasangan usia subur dan sebagainya, dan seterusnya kepada remaja dan seterusnya. Itu yang selalu diberikan. Kemudian pemeriksaan rutin kepada mereka yang sudah terjangkit HIV/AIDS. Jadi PSK dan kita sudah ini itu dilakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan puskesmas. Dan kemudian berikutnya adalah kemudian obat-obat untuk memutuskan atau menghalangi perkembangan, menghambat perkembangan virus yang ada di dalam tubuh pasien. Berarti yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi lakukan pemerintah itu bukan hanya dinas kesehatan saja, tapi lintas sektor dengan dinas-dinas terkait yang lain. Dinas pekerjaan, dinas tenaga kerja, dinas sosial, penanggulangan seperti ini. Masih ada lagi? Saya kira kemudian HIV adalah satu cara untuk mengetahui. Jadi kita tidak bisa mencuci, kita melakukan donor darah dan sebagainya. Oke, HIV satu cara untuk mengetahui apakah seorang sudah terinfeksi atau tidak. Kemudian ada beberapa pertanyaan sebelum saya mengakhiri pertemuan ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah seseorang pengidap HIV dapat dikenal secara kasat mata? Tentunya tidak. Seorang dengan HIV belum masuk di dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenal, karena dia baru menunjukkan. Pengidap HIV sebelum masuk ke dalam kondisi AIDS akan tidak terlihat normal dan seperti orang yang lainnya. Kemudian pengidap HIV dapat menularkan kepada orang lain. Apakah pengidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan? Jawabnya tidak. Sampai sekarang belum ditemukan obat dapat menghilangkan HIV sama sekali dari dalam tubuh. Obat yang ada hanya menghambat perkembangbiakan virus, tapi tidak menghilangkan virus sama sekali. Obat itu digunakan ini orangnya ini. Ini contoh-contohnya sebelum dikasih obat sudah ini selesai. Ini adalah pertanyaan ya. Sebelum saya menutupi pertemuan ini, saya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan untuk saudara-saudara yang bisa memberikan jawabannya. Ini pertanyaan yang pertama tadi ya. Setelah saudara-saudara saya memberikan materi, saya memberikan pertanyaan, bisakah seorang mengurangi resiko tertular HIV dengan menggunakan kondom dengan benar setiap kali melakukan hubungan? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah dengan saling setia pada pasangan dapat mengurangi resiko tertular penyakit HIV/AIDS? Jawabannya iya. Oke. Bisakah seseorang tertular HIV/AIDS dengan cara menggunakan alat makan atau minum secara bersamaan dengan seseorang yang sudah terinfeksi? Tidak ada. Jawabannya ya, tidak. Kemudian, bisakah seseorang tertular virus HIV/AIDS melalui gigitan nyamuk tadi? Tidak. Tidak ya? Jawabannya ya, tidak. Dapatkah Anda mengetahui seseorang sudah terinfeksi HIV hanya dengan melihat? Tidak. Jawabannya
Alhamdulillah, kayaknya sudah berputar. Terima kasih.